2024. Kalau Bapak salah pilih, begini nih. Tahu di Indonesia ada pejabat begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Tak miliki rasa takut Ganjar Pranowo, cocok gandeng anak buah Jokowi ini. Dia dicari masyarakat. Oke, karena menurut saya sosok yang pantas dan layak untuk menggantikan posisi Presiden Joko Widodo adalah Pak Ganjar Pranowo, yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah. Beliau memiliki banyak sekali prestasi, memiliki rekam jejak yang jelas dan terbukti. Buktinya, beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Karena kita nggak bisa pungkiri, tagar ini salah satu faktor yang memungkinkan aspirasi kita itu didengar oleh para elit, yang memungkinkan aspirasi kita itu didengar oleh DPR dan MPR. Nah, bagaimana kita mau keluar-keluar sampai mulut kita berbusa-busa tapi tagarnya nggak naik, bagaimana? Warta Ekonomi Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menjadi sorotan masyarakat baru-baru ini. Menteri ini telah dinilai sebagai salah satu tokoh unggulan untuk menjadi calon wakil presiden maupun calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini telah menjadi perhatian serius sejumlah pihak pengamat politik, termasuk seorang praktisi hukum, Taufik JH. Dirinya menilai bahwa sosok anak buah dari Joko Widodo tersebut cocok untuk berduet dengan Ganjar Pranowo di pesta demokrasi mendatang. Menurut Taufik, Ganjar dan Mahfud sosok yang paling layak untuk memimpin Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Pak Mahfud ini pribadi yang clean. Kedua, track record beliau di akhir-akhir ini luar biasa. Kasus Sambo dia mendorong sedemikian kuat hingga terbongkar jaringannya, ujar Taufik di channel YouTube Pada Suka TV. Terus, Kanjuruhan Mahfud kenceng agar proses semuanya berjalan dengan baik, sambungnya. Taufik juga menilai Mahfud MD orang yang bersih hingga tidak memiliki rasa takut dengan siapapun. Beliau orang yang lurus, yang tidak punya rasa takut untuk menghadapi siapapun. Ini yang dicari oleh masyarakat, pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mahfud MD pun buka suara soal atas hal itu dan mengaku sering bertemu dengan Ganjar Pranowo ketika berkunjung ke Semarang, seperti saat dirinya mengisi kuliah umum di kampus-kampus. Kalau saya ke Semarang sering bertemu Mas Ganjar. Misalnya, kalau saya mengisi kuliah umum di kampus-kampus, Ganjar sudah lama menjadi teman sejak sesama anggota DPR, ujarnya dalam akun pribadinya, Mahfud MD, di Instagram yang dipantau Senin 21 November. Tak hanya Ganjar, Mahfud sering bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa hingga calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Dengan Hovifah, Mahfud sering bertemu, terutama di forum-forum kegiatan Nahdlatul Ulama NU. Dia sering juga bertemu di diskusi dengan Anies Baswedan, bahkan dijamu di ruang makan khusus. Ayah dan ibunya Anies itu senior saya di kampus. Waktu Anies masih remaja dan saya dosen muda, ayah Anies itu sering mengajak Anies dalam acara-acara kampus. Dan menurut Anies, ayahnya selalu bilang, kamu harus meniru Pak Mahfud itu karena tekun, ungkap Mahfud MD. Dia juga mengaku sering bertemu dengan Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bicara soal kriteria Capres Jokowi, kode keras beri dukungan ke Ganjar. Jakarta, Kompas.com. Direktur Lembaga Kajian Politik Nasakom Pratama Ari Junaidi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal sosok calon presiden merupakan kode keras dari orang nomor 1 di RI untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dibanding nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, Ari menilai sosok Ganjar paling mungkin mendapat dukungan dari Jokowi. Jika kita membedah DNA linearitas pernyataan Jokowi dengan 3 capres itu, saya menerjemahkan keinginan Jokowi tentang sosok selanjutnya ada pada Ganjar Pranowo, kata Ari kepada Kompas.com Senin 7 November 2022. Menurut Ari, chemistry atau kedekatan yang terbentuk antara Jokowi dengan Ganjar bersifat natural. Keduanya berada di bawah payung yang sama, PDI Perjuangan. Sementara dengan Prabowo, kedekatan Jokowi baru tergabung setelah pemilu presiden atau Pilpres 2019. Prabowo awalnya
berseberangan dan menganggap remeh kemampuan mantan wali kota Solo itu. Namun Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berbalik arah begitu memuja Jokowi usai didapuk menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Berbeda dengan Anies, lanjut Ari, Jokowi tampak mengambil jarak. Ini terbukti salah satunya ketika Jokowi mencopot Anies dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Kabinet Indonesia Maju pada 2016 lalu. Jokowi bertipe kerja. Dia tak suka berbasa-basi, apalagi memilih kata. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.